Lah, apaan nih? Minggir. Gue nggak butuh best girl yang cuma joget doang. Hey 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 外で待ってますので、かぐや様がやれって言うならやりますよ。白金くん Nah, ini baru waifu berkualitas. Gila, gue udah nunggu lama banget buat season 2 keluar. Jadi akhirnya gitu kan bisa ngebahas anime ini beserta spoiler-spoilernya. Jadi ya, buat yang belum nonton Kaguya sama season 1 maupun season 2, gue bakal banyak ngebahas spoiler. Jadi silahkan tonton dulu lah animenya. Gue tungguin dah. Udah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kaguya sama Cinta Adalah Perang nyeritain tentang Kaguya. Kaguya ini suka sama ketua OSIS Miyuki Shirogane. Cuma bagi dia, nembak cowoknya duluan itu adalah hal yang malu-maluin dan berarti kalah dalam perang cinta ini. Dan hal ini bukan berlaku buat Kaguya aja. Shirogane pun mikirnya sama gitu kayak Kaguya. Kalau nembak ya kalah. Jadi, di sini kita ngelihat mereka berdua saling berencana, bersiasat untuk ngebuat kondisi di mana targetnya itu nggak ada pilihan lain selain buat nyatain perasaannya gitu. Di season 1 kita diperlihatkan mereka berdua bertarung di medan perang cinta dengan pertarungan ganti baterai HP Shirogane, pura-pura lupa bawa payung, dan yang paling penting gitu kan, Chika versus Ramen Yonko. Yes, anime ini tuh udah cukup seru di season 1. Kita ngelihat Shirogane dan Kaguya saling berperang mempersiapkan langkah selanjutnya dengan Chika tiba-tiba datang rusak semua rencana mereka berdua. Dan Ishigami cuman gini, pertanyaannya, sampai kapan format kayak gini tuh bakal bertahan dan ngebuat penontonnya nggak bosen gitu? Anime komedi, kalau jokesnya stagnan, itu aja, orang-orang tuh lama-kelamaan bakal bosen juga. Kedua, kalau anime romance gitu, misalnya nggak ada progres nih, jadinya nggak, tapi serius. Kalau nggak ada progres, orang-orang juga bakal bosen nontonnya gitu. Jadi gimana season 2 dari Kaguya sama ini ngeberesin masalah ini? Pertama kita dikasih tahu, ternyata OSIS tuh udah mau habis masa jabatannya. Dan Kaguya sama Shirogane tuh udah nggak bisa ketemu lagi untuk melanjutkan perang seperti biasanya. Maka di sini kita dikasih cerita pemilihan ketua OSIS. Supaya cerita ini tuh bisa lanjut lagi kembali seperti normal. Dari awal season 2, kita udah dikasih cerita yang seru supaya penontonnya tuh nggak bosen gitu dengan hal yang itu lagi gitu. Plus dengan tambahan Ino ke karakter utama kita, itu tuh ngebuat hal-hal yang terjadi di ruangan OSIS ke depannya itu nggak akan sama seperti sebelumnya. Ngobrolin romansnya Kaguya dan Shirogane di season 2 ini tuh agak susah gitu ya. Bukan susah karena gak ada yang terjadi, banyak banget yang terjadi. Tapi susah karena ya emang ya mereka berdua emang belum ada yang nembak sih ujung-ujungnya. But god damn, momen mereka lagi berdua itu just wholesome banget gitu. Semenjak mereka nonton Kembang Api, Kaguya ini tuh jadi makin berani gitu, makin jujur. Kita lihat aja, mana ada di season 1 tuh Kaguya mau ngerayain ultah Shirogane berduaan doang. Mana ada berani minta Shirogane jadi ketua OSIS lagi supaya bisa tetap ketemu setiap hari. Wong di musim panas nge-SMS aja masih gengsi. Kaguya yang udah bener-bener gak bisa gitu ngontrol mukanya itu pas ketemu Miyuki itu udah gila, parah sih. Itu rutin episode dan setelahnya itu waktu mereka sedikit battle itu udah bener-bener gak tahan sih lihat Kaguya yang malu-malu terus ujungnya malah ngebanting Shirogane buat menang. Like yeah, romansnya seru.
ngelihat mereka yang di season 1 gengsinya tinggi banget, sekarang perlahan-lahan tuh mulai melunak dan saling jujur ke satu sama lain. Biar gue kasih tahu, salah satu ciri-ciri anime bagus itu kalau mereka bisa ngeganti suasana cerita tanpa ngebuat penontonnya kaget atau ngerasa aneh dengan perubahan suasana itu. Yap, gue ngomongin bagian cerita yang lebih seriusnya di anime ini. Kayak bagian cerita Kaguya mau lihat kembang api, backstory-nya Ino, backstory-nya Best Girl, Ishiburo. Dan bagian akhir dari season 2 ini yaitu ya foto OSIS episode terakhir. Kenapa ini tuh ciri-ciri anime bagus? Ngemasukin cerita sedih ke anime komedi itu nggak gampang. Karena harapan penonton-nonton ini kan ketawa-ketawa santai gitu kan. Nah kenapa tiba-tiba dikasih cerita sedih gitu? Yang biasanya berasa komedi terus tiba-tiba dikasih cerita gelap gitu. Jadi aneh justru kan. Malah nggak berasa natural. Makanya di sini tuh dikasih backstory-nya itu nyambung ke sifat mereka. Jadi berasa natural gitu. Meski dimasukin di tengah-tengah anime komedi. Kita mulai dari Ino yang jelas banget dari awal muncul. Dia ini tuh adalah objek untuk pengembangan karakter gitu. Awalnya kita dilihatin Ino, orangnya yang disiplin parah. Sampai-sampai bikin selebaran peraturan buat nyuruh murid Suchin dibotakin kan kepalanya kayak. Awalnya itu dibuat lucu sampai kita ke bagian pemilihan OSIS dan dikasih tahu kenapa Ino tuh sifatnya kayak gitu. Dia sering ditinggal orang tuanya yang kerjaannya itu adalah hakim dan ibunya yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan. Dia nganggep kalau nggak ada orang jahat, orang tuanya juga tuh nggak akan sibuk gitu ninggalin Ino sendirian di rumah. Maka dari itu Ino tuh benar-benar disiplin dan kaku. Arc ini benar-benar bagus dan sukses memperkenalkan Ino sebagai member OSIS yang baru. Tapi ya bagian favorit gue sih ada di bagian Best Girl gitu kan. Ishiburo. Kita dikasih tahu alasan kenapa Ishigami itu dimusuhin sama angkatannya. Karena dia dituduh nge-stalking cewek yang dia sukai. Terus dia ngehajar pacar si cewek itu. Kita dikasih tahu dulu alasan kenapa gitu banyak orang tuh yang benci Ishigami. Meski kita tahu pasti Ishigami itu gak jahat. Di episode selanjutnya kita diliatin Ishigami yang udah ikutan regu sorak dan benar-benar menikmati festival olahraga Suchin. Sampai dia udah mau ngelupain masa lalu buruknya. Dan di saat itulah Otomo datang dan ngingetin lagi Ishigami masalahnya waktu SMP dulu. Akhirnya kita dikasih tahu cerita sebenarnya. Ishigami ngehajar pacarnya Otomo bukan karena dia itu stalking, tapi karena emang pacarnya itu selingkuh dan gak mau berhenti. Sampai ngeliatin foto pornonya Otomo ke Ishigami. Yang setelah itu ngebuat dia hilang kontrol dan mukulin pacarnya Otomo sampai Ishigami difitnah sama pacarnya Otomo. Nyebut Ishigami stalker dan ngebuat orang-orang ya benci ke Ishigami. Bagian cerita ini tuh banyak banget bagusnya. Pertama, ceritanya gak dibuat edgy berlebihan kayak cerita-cerita pembulian yang biasanya. Yes, Ishigami dibenci orang-orang, tapi emang karena kasus dengan sebuah alasan yang jelas gitu. Bukan gara-gara Ishigami aneh atau dia penyendiri, tapi emang alasannya itu kan, kasus itu. Kedua, Ishigami yang benar-benar rusak karena kejadian ini, tapi nggak nyerah terhadap situasi. Dan gue bukan ngomongin dia yang nggak mau ngasih tahu cerita sebenarnya ke orang-orang. Kalau menurut gue sih itu kurang tepat lah ya. Bahkan Shirogane pun ngomong harusnya bisa lebih pinter caranya. Tapi gue gak nyalahin Ishigami juga karena dia cuma anak kelas 3 SMP yang gak punya toleransi ngelihat hal kayak selingkuh di depannya. Tapi meski setelah semua itu pun dia mau ngebuktiin kalau dia itu gak mau nyerah gitu atau takut meski dibenci banyak orang. Ketiga, kesimpulan dari cerita ini yang ya gue suka banget lah. Tapi ini murni pendapat gue. Jadi kalau punya pendapat yang berbeda silahkan ketik di kolom komentar. Orang yang akhirnya ngehibur Ishigami setelah kalah itu justru bukan OSIS gitu, tapi malah teman-temannya di regu sorak. Di anime kayak gini biasanya kita diliatin, wah Ryaju gitu, si penikmat hidup itu jahat gitu, dan penyendiri itu baik. Kalau misalnya ujungnya pesan yang dibawanya itu kayak gitu, gue ngerasa ya pesannya kurang bagus aja lah.
Tapi pas Shirogane sama Fujiwara nahan Ino buat nyamperin Ishigami dan ngeliat Regu Sorak ngehibur Ishigami, dan Ishigami sampai nyadar dan ngomong, ちゃんと見るだけでこんなに風景は変わるのか。真のリア充は性格もいいというのは本当らしい。 Di sini gue ngerasa ini cerita tuh bener-bener beda dari yang lain. Dan gak lupa pahlawan para karakter di sini, ketua OSIS kita, Miyuki Shirogane. Dan tentunya anggota OSIS yang lain juga, karena Ino dan Ishigami itu sama-sama dibantuin OSIS dan saling membantu satu sama lain. Kalau Ino gak protes ke kepala sekolah SMA, Ishigami gak akan bisa lulus. Dan Ishigami yang ngasih tahu anggota OSIS tentang Ino, sampai ngebantuin Ino waktu pemilihan ketua OSIS. Pokoknya waktu gue nonton episode akhir-akhir season 1, itu tuh udah mulai kerasa gitu anime ini tuh bakal bagus. Yang gak gue sangka ceritanya malah makin bagus di season 2 ini. Kaguya sama ngasih kita romance yang seru dan kocak dengan perang Shirogane dan Kaguya, ngasih kita drama yang feelsnya dapet gitu dengan cerita Ino dan Ishigami. Ditambah Dio jadi bapaknya Shirogane gitu, like yeah boy gitu, give me more. Tapi serius deh, ini anime itu kalau menurut gue sendiri nih, anime romance komedi terbaik yang pernah gue tonton. Jarang banget anime romcom kualitasnya sebagus ini. Dan ya, karena hal itulah lu pada tuh harus nonton Kaguya-sama Love is War. Makasih banyak udah nonton video ini sampai beres. Like jika kalian suka video ini dan subscribe buat konten lainnya dari Intaku.